Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Arya Anggara Putra dengan NPI 14625000047. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang source code yang saya buat secara detail dengan kriteria sesuai tugas dengan UTS pemrograman perangkat lunak. Pertama, saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Di soal yang pertama ada sistem antrian klinik. Sebuah klinik ingin membuat sistem sederhana untuk mencatat antrian pasien dan biaya pemeriksaan secara terstruktur menggunakan modular programming. Program harus menggunakan fungsi dan prosedur. Fitur sistem petugas dapat menginput data pasien secara berulang. Setiap pasien memiliki nama pasien, jenis layanan, ada 3 layanan yaitu umum, gigi, spesialis, dengan harga yang berbeda. Untuk umum harganya 50.000, gigi 100.000, spesialis 150.000. Di sini ada beberapa tindakan, misal seperti suntik, tes, dan lain-lain. Nah, jika sesudah input pasien ada perintah untuk selesai, maka input akan berhenti. Aturan perhitungan biaya dasar seperti layanan tadi ada 3, umum, gigi, spesialis. Untuk biaya tambahan, setiap tindakan tambahan yaitu 20.000. Maka total tambahan sama dengan jumlah tindakan per 20.000. Total per pasien. Total biaya layanan ditambah biaya tambahan. Jadi biaya layanan dan biaya tambahan dijadikan satu. Untuk outputnya, perintahnya seperti ini. Oke, untuk pertama saya akan membuka source code dari soal pertama, yaitu pasien atau klinik. Saya akan menjelaskan yang paling atas, yaitu ada include IOStream. IOStream ini digunakan untuk menjalankan input dan output pada program seperti Syn, Cout, dan Enly. Nah, ini contohnya Cout, Enly, dan Syn. Lalu selanjutnya ada include vector. Nah, include vector ini digunakan untuk memakai vektor. Nah, vektor, apa sih vektor itu? Vektor adalah tipe data array dinamis yang ukurannya bisa menambah otomatis saat data ditambahkan. Contoh pada programnya, nah, di sini. Vektor string nama. Digunakan untuk menyimpan banyak pasien. Lalu yang ketiga ada include string. Include string ini digunakan agar program bisa menggunakan tipe data string. Tipe data string dipakai untuk menyimpan teks seperti nama pasien, nama tindakan, dan nama layanan sesuai dengan soal tersebut. Lanjut ada using namespace std titik koma. Nah, code ini digunakan untuk supaya tidak perlu menulis std. Contoh, tanpa namespace std titik koma cout. Nah, jika menggunakan namespace maka hanya cout saja. Jadi tidak perlu mengetik lagi
STD. Jadi lebih mempersingkat program. Lalu ada fungsi di sini. Di sini ada fungsi long hitung biaya layanan dalam kurung integer jenis. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung biaya layanan berdasarkan jenis layanan yang dipilih pasien. Untuk long yaitu adalah tipe data hasil fungsi. Lalu ada int jenis. Int jenis itu adalah parameter berupa pilihan layanan. Lalu ada if dalam kurung jenis sama dengan 1. Return 50.000. Nah, jika user memilih layanan nomor 1, maka biaya layanan yaitu 50.000. Lalu yang kedua, if jenis return 100.000. Jika memilih layanan 2, maka biaya 100.000. Dan yang ketiga, if jenis sama dengan 3 return 150.000. Jika memilih layanan spesialis, maka biaya 150.000. Nah, ada return 0. Nah, ini berguna untuk jika input tidak valid, maka function akan mengembalikan dengan nilai 0. Nah, di sini ada fungsi hitung biaya tambahan. Ini digunakan untuk menghitung biaya tambahan tindakan medis. Lalu ada long hitung total pasien, digunakan untuk jumlah tindakan dikali 20.000. Contoh, jika nanti di output ada 3 tindakan, maka 3 tindakan itu akan dikali 20.000 per tindakan. Berarti 20.000 dikali 3 yaitu 60.000. Lalu ada long hitung total pasien. Fungsi ini digunakan untuk menghitung total biaya pasien. Lalu ada float. Float di sini yaitu untuk digunakan menghitung rata-rata pembayaran seluruh pasien. Jadi semua untuk jumlah tindakan, biaya layanan, ditotal semua, lalu dirata-rata. Lalu ada if jumlah pasien double sama dengan 0. Nah, ini agar program tidak error karena pembagian dengan 0. Lalu ada string. String get nama layanan int jenis. Nah, fungsi ini yaitu untuk mengubah angka menjadi nama layanan. Lalu ada if jenis return umum, ini semua. Nah, jika input 1 maka tampil yaitu umum. Jika kita menginput 2 yaitu maka akan tampil layanan gigi. Jika kita input 3 akan muncul layanan spesialis. Lalu ada return tidak diketahui. Jika input salah, maka akan tampil tidak diketahui. Lalu ada void.
Void cari pasien termahal dalam kurung vektor string nama vektor long total biaya. Nah, ini adalah prosedurnya. Prosedur untuk mencari pasien dengan biaya paling besar. Lalu ada if nama size. Nah, ini fungsinya yaitu jika data kosong maka prosedur akan berhenti otomatis. Lalu ada long max total biaya kurung siku 0 menyimpan nilai terbesar sementara awalnya untuk mengambil data pertama. Lalu ada string nm nama kurung siku 0 ini adalah untuk menyimpan nama pasien pertama. Lalu ada for di sini. For integer i sama dengan 1, koma i total biaya size buka tutup kurung titik koma i plus plus. Ini digunakan untuk perulangan untuk mengecek seluruh total biaya pasien. Lalu ada if total biaya i max kurung kurawal. Nah, ini digunakan untuk jika ditemukan biaya yang lebih besar. Lalu ada max sama dengan total biaya i. Nah, ini digunakan untuk memperbarui nilai terbesar. Ini nm sama dengan nama kurung siku i, ini untuk memperbarui nama pasien. Nah, di sini ada cout pasien biaya tertinggi. Nah, coding ini digunakan untuk menampilkan pasien dengan biaya tertinggi. Fungsi cout ya ini untuk menampilkan. Nah, di sini ada prosedur untuk menginput pasien. Pertama ada vektor string nama. Ada vektor string nama untuk menyimpan nama pasien dan artinya pas by reference. Data asli akan berubah. Lalu ada vektor int jenis yaitu untuk menyimpan jenis layanan. Lalu ada vektor integer tindakan. Nah, ini untuk menyimpan jumlah tindakan apa saja. Lalu vektor string daftar tindakan digunakan untuk menyimpan banyak tindakan dari banyaknya pasien. Lalu ada char lagi digunakan agar variabel pilihan mengulang input. Nah, di sini ada do. Jadi di sini sudah mulai masuk ke perulangan. Nah, do ini untuk memulai perulangan. Lalu ada string n integer j, t. Nah, ini digunakan variabel sementara. N ini adalah nama, j yaitu jenis layanan, t jumlah tindakan. Nah, lalu ada sin n. Cout nama pasien yaitu untuk menampilkan nama pasien. Lalu ada sin n. Nah, ini untuk menginput nama pasien. Nah, di sini ada do yaitu perulangan lagi untuk memulai perulangan validasinya. Di sini untuk menampilkan jenis-jenis untuk menampilkan jenis-jenis layanannya. Di sini. Nah, di sini ada if j 1
C lebih dari 3. Cout pilihan tidak valid, garis miring N. Ini untuk mengecek apakah inputnya salah atau benar. Jika inputnya salah, maka akan muncul pesan error. Nah, di sini ada will C kurang dari 1, C lebih dari 3 untuk mengulang sampai benar-benar benar. Lalu di sini ada sin T untuk mengecek apakah negatif. Lalu ada cout jumlah tidak boleh negatif untuk menampilkan pesan error. Sini ada input nama tindakan, vektor string list tindakan. Nah, ini vektor sementara untuk menyimpan tindakan. Lalu ada sin ignore, ini untuk membersihkan enter sebelumnya agar deadline tidak terlewati. Lalu ada cout, memasukkan nama tindakan, yaitu untuk menampilkan nama tindakannya. Lalu ada getLine di sini. GetLine yaitu untuk menginput teks menggunakan spasi agar tidak error atau tidak berantakan. Lalu ada list tindakan pushback. Ini untuk menambahkan tindakan ke vektor. Sini ada nama pushback untuk menambah nama pasien. Lalu ada jenis pushback untuk menambah jenis layanan. Lalu tindakan pushback untuk menambah jumlah tindakan. Lalu ada daftar tindakan pushback list tindakan, yaitu untuk menyimpan daftar tindakan. Lalu ada sin lagi untuk menanyakan apakah input lagi atau berhenti. Lalu ada will. Nah, di sini jika user mengetik Y, maka input akan diulang. Jika mengetik T, maka input akan selesai. Nah, di sini ada void, seperti tadi, ini tuh prosedur. Jika ini yaitu untuk prosedur untuk mengecek jumlah pasien. Lalu ada if jumlah. Ini jika pasien lebih dari 1 atau sama dengan 5. Lalu ada cout, pesan klinik ramai, aktifkan loket tambahan. Lalu ada rekap. Di sini yaitu void, tampilkan rekap. Lalu ada long, total semua, yaitu ini variabel total seluruh biaya. Lalu ada vektor long semua total, menyimpan seluruh total pasien. Lalu ada for. Nah, ini untuk perulangan seluruh pasien. Lalu ada long, biaya layanan, itu biaya layanan jenis I, untuk menghitung biaya tindakan.
untuk menghitung biaya layanan, lalu ada long biaya tambahan untuk menghitung biaya tindakan. Lalu untuk long total untuk menghitung total pasien. Jadi seperti tadi COUT untuk menampilkan itu ada if. Nah, di sini ada for integer k sama dengan 0, k kurang dari tindakan i, koma k plus plus. Di sini untuk menampilkan daftar tindakan. Lalu ada COUT. Di sini untuk menampilkan nama tindakan. Lalu ada total semua total pushback di sini untuk menyimpan total pasien. Lalu di sini ada hitung rata-rata total semua jenis jumlah pasien, yaitu untuk menghitung rata-rata dari jumlah layanan dan tindakan. Lalu di sini ada cek bonus jumlah pasien, yaitu untuk memanggil prosedur bonus. Lalu di sini ada integer main. Nah, ini bagian yang paling penting. Ini adalah program utama. Lalu ada vektor string menyimpan nama pasien, lalu vektor jenis untuk menyimpan jenis layanan, lalu ada tindakan untuk menyimpan jenis tindakan. Lalu di sini ada integer pilih, yaitu untuk variabel menunya. Nah, di sini ada do, yaitu perulangan menu utama. Di sini ada satu input pasien untuk menampilkan menu. Lalu ada sin pilih. Di sini untuk input menu. Lalu ada ini untuk menampilkan menu dan memilihnya. Sini ada if pilih sama dengan 1, yaitu untuk menginput pasien. Lalu ada else if untuk mereset data. Nah, di sini ada will. Di sini yaitu program berhenti jika memilih 4. Nah, ini ada return 0. Return 0 yaitu program selesai. Di sini saya akan coba menemukan outputnya. Di sini saya akan mencoba dengan contoh sesuai soal. Nah, pertama saya akan memilih ketik nomor 1 untuk menginput pasien. Nama pasien, saya menggunakan contoh dari soal. Jenis layanannya berarti umum. Nah, di soalnya yaitu umum, di sini umum nomor 1. Jumlah tindakan. Di sini tindakannya ada 3, 2, sorry. 2.
Tindakan pertama yaitu suntik, tindakan kedua cek darah. Nah, karena di soal ada 2 pasien, lalu tambah pasien lagi, ya atau tidak. Di sini saya ketik ya. Lalu pasien kedua bernama Budi, jenis layanannya gigi, jadi nomor 2. Terus jumlah tindakannya, di sini jumlah tindakannya cuma 1, yaitu tambal gigi. Di sini tambah pasien lagi atau tidak, karena soal cuma 2 pasien, saya ketik tidak. Nah, lalu ada tampilan menu, input pasien, atau tampilkan rekap atau reset data. Di sini saya akan menampilkan rekap ini sesuai output. Ini saya akan ketik nomor 2. Nah, bisa dilihat outputnya seperti kriteria contoh soal. Di sini pasien ke-1 ada Andi dengan layanan umumnya 50.000. Daftar tindakannya ada 2, yaitu suntik dan cek darah. Masing-masing tindakan 20.000. Total tindakannya 40.000. Lalu jika ditambah biaya layanan dan biaya tindakan jadi 90.000. Lalu pasien kedua ada Budi, layanannya gigi 100.000. Lalu daftar tindakannya cuma 1, menambal gigi 20.000. Lalu ditambah layanan dan daftar tindakan jadi 120.000. Jadi rekapnya total semuanya 210.000. Untuk rata-ratanya yaitu 105.000. Jumlah pasien 2. Untuk pasien biaya tertinggi yaitu pada di Budi. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya untuk soal nomor 1. Setelah ini saya akan lanjut ke soal nomor 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan demo SourceCode saya. Sekarang beralih ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, sebuah usaha laundry ingin membuat sistem kasir sederhana yang terstruktur dan modular agar mudah dikembangkan di masa depan. Program harus menggunakan fungsi dan prosedur, sama seperti di soal nomor 1 tadi, harus menggunakan fungsi dan prosedur. Fitur sistem. Petugas laundry dapat menginput data cucian pelanggan secara berulang. Setiap data cucian memiliki nama, jenis layanan, cuci kering, setrika, cuci plus setrika. Lalu ada harga per kilogramnya, lalu ada berat cucian, input berhenti jika petugas mengetik selesai. Di sini ada aturan perhitungan total perlayanan. Total sama dengan harga kali berat. Untuk diskonnya lebih dari 50.000 mendapat diskon 5%. Lalu lebih dari 100.000 mendapatkan diskon 10%. Untuk pajaknya 7% dari total setelah diskon. Lalu ada bonus. Jika total beratnya lebih dari 10 kg, maka mendapatkan bonus cucian gratis 1 kg. Di sini ada contohnya. Ada struk laundry, cuci kering 50 kg dikali 5.000. Kan 25.000 artinya per kilogramnya 5.000. Lalu ada setrika 3 kg kali 4.000 sama dengan 12.000. Berarti per kilogramnya 4.000. Lalu ada total diskon, pajak, dan total bayar. Lalu ada rata-rata per kilogramnya, lalu ada bonusnya.
Di pertama ada include Ustream, lalu ada include vector, ada include string. Nah, tiga code ini yaitu sama seperti program klinik sebelumnya, yaitu IOStream untuk menginput outputnya, lalu vektor untuk menyimpan data, lalu string untuk teks. Lalu ada using namespace ID seperti klinik tadi, jika mengetik checkout tidak perlu lagi mengetik std. Lalu yang kedua ada fungsi float. Oke, fungsi float hitung total, float harga, dan float berat. Nah, di sini untuk menghitung total laundry. Lalu ada return harga kali berat. Nah, ini yaitu rumusnya. Seperti tadi, total harganya yaitu harga dikali berat. Contohnya yaitu seperti tadi 7.000 dikali 50 kg. Lalu ada fungsi hitung diskon. Di sini. If total lebih dari sama dengan 100.000. Di sini jika total lebih dari 100.000, lalu maka total lebih dari 50.000. Lalu ada return total kali 0,05, yaitu jika total lebih 50.000, terus diskonnya 5%. Lalu jika ini return total 0,10, jika harga lebih dari 100.000 maka diskonnya 10%. Lalu ada fungsi pajak di sini. Lalu ada float hitung pajak float total setelah diskon, yaitu untuk menghitung pajak 7%. Lalu ada return total berat di sini, menghitung rata-rata harga per kilogramnya. Lalu ada prosedur. Prosedur utama untuk menampilkan struk laundry. Void seperti tadi yang klinik. Itu lalu ada float, yaitu total seluruh pembayaran. Lalu ada float total berat, yaitu total seluruh berat cucian. Lalu ada for in i sama dengan 0, 1 layanan size i plus plus. Perulangan semua layanan. Lalu ada float total hitung harga i berat i sama dengan menghitung total per layanan. Lalu ada checkout layanan, menampilkan nama layanan. Lalu ada total semua kurang lebih total, menambah total pembayaran. Lalu ada total berat untuk menambah total berat. Di sini ada checkout, yaitu untuk menampilkan inputnya. Lalu ada float diskon untuk menghitung diskon. Lalu ada float setelah diskon.
untuk menghitung harga setelah diskon. Lalu ada float pajak hitung untuk menghitung pajak setelah harganya didiskon. Lalu ada float bayar, yaitu menjumlahkan semua yang harus dibayar setelah didiskon dan pajak. Nah, di sini ada integer main, yaitu bagian inti dari programnya. Lalu ada will. Di sini ada will true, yaitu perulangan tanpa batas. Lalu di sini ada getLine. getLine di sini getLine Jin nama layanan, yaitu untuk input nama layanannya. Lalu ada if nama layanan. Nah, di sini untuk jika mengetik selesai, maka program berhenti input. Lalu di sini ada sin H untuk menginputkan harga. Lalu ada sin B untuk menginputkan berat. Lalu ada layanan pushback di sini untuk menyimpan harga. Lalu ada berat pushback untuk menyimpan berat. Nah, di bagian yang terakhir, tampilkan struk layanan harga berat. Di sini untuk menampilkan struk laundry dan ketentuan yang harus dibayar. Jadi untuk kesimpulan kedua program ini, kedua program menggunakan konsep fungsi, prosedur, vektor, perulangan, percabangan, dan validasi input. Program klinik lebih kompleks karena menggunakan nested, vektor, dan pencarian data. Sedangkan program laundry lebih fokus pada transaksi, diskon, pajak, dan struk pembayaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mendemokan outputnya. Di sini saya akan memakai output dengan contoh soal yang diberikan. Oke, pertama ada cuci, kering, harga per kilogramnya 5.000, berat cuciannya 5 kilo. Lalu yang kedua ada setrika, harga per kilogramnya 4.000, lalu berat cuciannya ada 3 kilo. Sini saya ketik selesai. Nah, bisa dilihat langsung muncul di sini. Seperti output yang diberikan di soal, cuci, kering, 5 kilo dikali 5.000 sama dengan 25.000, 3 kilo dikali 4.000 sama dengan 12.000. Jadi totalnya 37.000, maka diskonnya 0. Lalu pajak 7%, total bayarnya 39.590 rupiah. Lalu untuk rata-rata per kilogramnya ada 4 kilo 625 on.
gram. Sini saya akan menginput ulang. Baik, di sini saya mencoba menggunakan output saya sendiri, beda dengan di contoh soal. Di sini cuci keringnya saya buat 10 kilo, lalu setrikanya 20 kilo dengan harga yang sama seperti di soal. Nah, jadi totalnya ada 130.000, diskonnya 13.000, mendapatkan diskon 10% karena lebih dari 100.000, lalu pajaknya 7%, yaitu 8.000. Jadi total bayarnya yaitu Rp125.190. Untuk rata-rata per kilonya ada sekitar 43 kiloan. Untuk bonusnya mendapatkan bonus cucian gratis 1 kilogram. Karena berat totalnya lebih dari 10 kilogram. Baik, sekian dari saya. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.